melewati kandang ayam tersebut. Tetapi dia tidak berarti apakah dia mempunyai anggota lain atau mempunyai komplotan yang nyulik kandang ayam, apakah dia memang Yang mulia ini menanggapi yang mulia. Ya silakan. Yang mulia yang berhasil. Jadi yang mulia bilang dia lewat kan. Siapa tahu dia punya komplotan. Yang mulia dia di sini kalau ada orang yang mulia. Hanya dia cuma lewat. Berarti dia tidak mencuri. Mana ayam? Baik, next. Sebentar saudaraku. Yang di sini terlihat bahwa mobil pick-up sedang berhenti. Nah, ada seseorang yang turun dari mobil tersebut menggunakan apa namanya yang ini? Masker, ya, masker wajah. Bukan yang ini. Masker wajah. Dapat terlihat sadar. Lagi ya, terlihat bahwa menuruni ini apakah saudara tersangka kenal oleh orang tersebut? Tidak. Ya benar. Bohong ya. Kamu apakah ingin memberi tanggapan? Ini jarinya. Mana? Ini menanggapi. Anda mendapatkan sidik jari ini dari mana? Dari ayam-ayam tersebut. Detektif. Iya kayak kemarin, kayak Intel. Baik, sidang hari ini telah dapat diputuskan. Maka sidang akan dilakukan minggu depan lagi. Sidang akan dilaksanakan minggu depan. Kalian harus mengumpulkan bukti-bukti yang jelas. Duh. Udah lah, gue jadi ini ada. Gue mau berantem sama Naila. Gue mau berantem sama Naila. Ya, baik. Harusnya lu nggak itu nggak Iya. Kan gue gak mau jadi hakim. Gue jadi pengacara. Yang punya flash nih. Baik, gue mau jadi ini ya, gue mau jadi yang berantem sama Naila. Yuk. Apa kasus pembunuhan? Lu hakim. Hakim. Kan kita pelajaran, kan kita jadi hakim sebenarnya. Apa kasusnya? Kasus pembunuhan. bunuh sama dia. Dah. Dia betul. Baik, saudara saksi. Jadi semua jadi hakim. Oh ya, lu. Bosan. Jadi dia korban dulu ya. Dia ini korban gua. Ini klien gua. Lu klien lu wanita mulu. Dia kenapa nggak Emang bukan wajah-wajah pelaku ini. Apakah ada skizofrenia? Apakah ada skizofrenia? Kan ada pengacara dia yang ngomong. Enggak, sekarang itu udah dikasih bom sendirinya. Tiba-tiba bom. Honda dan gue. Baik, mulai. Persidangan dimulai. Silakan dimulai pada tanggal 1 April 2026. Kasus pembunuhan kucing dari saudara Irene. Bisa dijelaskan kronologinya? Gue dong acaranya. Iya. Acaranya kan. Baik, lu yang bilang ya, yang mati ya. Baik, pada tanggal 30 November 2025. Lah itu kan kejadiannya tanggal berapa? Dia nuntutnya baru sekarang. Nyari. Baik, baik. Menurut keterangan klien saya pada tanggal 30 November 2025, kucingnya telah hilang. Entah kemana perginya, tetapi ditemukan bukti bahwa ditemukan kucing yang terdampar dengan mulut yang dengan mulut yang membuka dan juga seperti gores darah dan terdapat goresan ditemukan sebanyak 7 tusukan di bagian badannya, terutama di bagian kepala. Oh, berarti kucingnya diotopsi ya. Dan berdasarkan autopsi berdasarkan
klien saya juga menemukan CCTV yang ada di sekitar jalan tersebut. CCTV tersebut menunjukkan bahwa plat mobil berplat B173CIE telah menabrak kucing tersebut dan diketahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah saudari Anita Azma Hanani. Baik, terima kasih. Oh, lu yang belum ngomong. Jadi itu pembunuhan atau menabrak Bukan, itu kamu ditabrak. Izin menanggapi yang mulia. Anda bilang terdapat 7 tusukan. Tapi di keterangan Anda di CCTV itu mobil tersebut menabrak kucing tersebut. Tetapi dari mana 7 tusukan itu? Iya, kucing itu hanya ditabrak. Baik. Seperti yang dilihat di CCTV, diam. Seperti yang dilihat di CCTV, Bapak telah menabrak mobil tersebut. Kucing nabrak mobil. Diam dulu, guys. Baik, di CCTV kelihatan bahwa setelah menabrak kucing tersebut, sang pengendara mobil tersebut keluar untuk melihat apakah kondisi kucing tersebut masih hidup atau tidak. Maka kucing tersebut pingsan. Makanya udah kita aja katanya. Anda merasa sendiri. Entah bagaimana kucing tersebut ditemukan 7 tusukan. Kemungkinan besar saya berasumsi bahwa penabrak itu sengaja menusuk kucing dengan 7 tusukan dengan benda yang ada di dalam mobilnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini menanggapi. Ya. Kenapa Anda bisa berasumsi dia setelah kucing itu pingsan langsung ditusuk dengan senjata yang ada di mobil dia? Apakah ada buktinya? Tidak ada buktinya. Kamu bisa lihat di sini. Anda hanya melihat Saya lagi. Konsep shutdown. sit down. Ini udah duduk. Sit down. Shutdown dimatiin. Baik, diam. Anda diam. Yang saya lihat di CCTV kelihatan bahwa penabrak tersebut turun dari mobil. Turun dari mobil dan dia berhenti sejenak untuk melihat. Karena dia tidak langsung menerima kucing tersebut, malah menuju. Apakah sang pengendara mobil dalam keadaan mabuk? Apakah sang pengendara mobil dalam keadaan mabuk? Saya ingin bertanya. Jawab dong. Apa yang Anda lihat? Anda sudah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Kan mau sendiri kan Emang dia harus lupa? Iya, sumpah dulu sumpah pengacara gimana sih? Pengacara nggak bisa jujur. sama kayak Udah disuap dia sama dia nih. kayak enggak sama kayak ya presiden. Jadi saksi juga udah disumpah. Iya lah, kalau dia mau memberikan keterangan, kalau dia mau memberikan keterangan bohong ya dia. Ya udah, tapi tadi kan ceritanya disuap sama dia. Tanpa kerjaan. Yuk, apa? Dia kamu kalah, kamu udah nggak bisa menjawab saya. Sabar. Saya pertanyaan saya tadi, jawab. Ini tuh kan lupa ya. Cara gaduhan. Langsung kuat aja kamu saya. Hakim, tolong jelaskan pertanyaan saya kepada dia. Nggak tahu kan lu? Enggak. Apakah pengendara mobil tersebut mabuk dan memiliki gangguan jiwa skizofrenia? Coba saya mau nanya dulu. Nggak tahu. Udah itu loh, udah bisa teliti dong. Aku nggak tahu ini. Mungkin nggak? Enggak. Tidak. Apakah pada dari Tuhan mabuk? Enggak. Tidak. Berarti tidak jawabannya. Sejujurnya, wanita itu tidak ada yang mengaku. Dari situ saya habis di laundry coin. Saya habis dari laundry coin. Saya nge-laundry baju saya sendiri di luar. Dan makan burger. Baik, setelah Anda makan burger, Anda pergi kemana? Pergi ke rumah Itu pada jam berapa Anda mau makan burger? jam 5. Jam 5 ditemukan bahwa kucing tersebut tewas pada pukul 10 malam. Setelah makan burger, Anda kemana? Jarak rumah saya ke Enggak. rumah. Setelah makan Jarak dari tempat burger ke rumah saya hanya 5 menit. Enggak, setelah makan burger. Setelah makan burger, apakah Anda mampir ke klub yang ada di dekat? Tidak. Iya? Tidak. Apakah Anda dalam kondisi mabuk? Tidak. Apakah Anda bisa dipercaya? Bisa.
Karena dia dia hanya selesai baru makan burger. Masa dia makan burger langsung ngamuk? enggak Enggak. diam dulu perkiraan. Oh ya pertanyaan kan debat kita debat. Nih pertanyaannya kan dari tempat burger ke lokasi penabrakan kucing itu lumayan jauh. Mana mungkin dalam beberapa jam dia cuma di tempat burger, tidak mungkin kan, pasti dia mampir ke suatu klub untuk minum. Apakah itu benar? Saya langsung pulang. Keluarin aja Nanti jarak dari tempat burger dan rumahnya hanya 5 menit. Kenapa bisa dari jam 5? Itu kucing tertabrak ketemu di 10 malam. soal 5 menit kenapa pakai mobil? Dia dulu Orang malam orang malam nggak ada yang tahu. Kan di rumah saya ada 5 orang. itu males. Baju 1 bulan gak dicuci. Tahu itu. Enggak, itu berarti menurut asumsi saya bahwa setelah dari tukang burger klien Anda tidak pulang ke rumah, melainkan dia mampir dulu untuk membeli minuman Apakah ada beralkohol. bukti? Mungkin Ya, enggak. Itu ditemukan itu ditemukan. Coba kita bisa autopsi sekarang. Langsung Apa kita bisa tes deh, tes apa? Urin. Apakah ada cyanida? Apakah ada kami dan informasi apakah ada alkohol di dalam mulutnya? Bapak, Kejadiannya udah Tuh, lama adalah. maaf, terlihat matanya itu seperti apa? Parah banget. Lihat, itu. Kejadian ini sudah lebih dari 1 bulan. Tuh, dia ngomongnya ngelantur. Lu yang lama. Kejadiannya 30 November. maaf ya, ini sudah pengacara Anda habis minum ini. Bukan klien saya yang minum, pengacara Anda yang minum ini. Baik. Lantas, bagaimana menurut Anda kucing itu bisa mati? Dari awal keterangan Anda bilang mobil klien saya menabrak kucing itu sampai pingsan. Nah, di situ tidak terlihat kucing tersebut ditusuk 7 kali. Kenapa Anda bisa berasumsi kucing itu ditusuk 7 kali sama klien saya? Saya melihat CCTV. Saya melihat CCTV. Apakah ada rekamannya? Baik, saya sel, hakim sel. Masa dia begitu? Mohon di sel yang mulia. Gue baru ngasih. Nah, dari saya sekarang dijelaskan. Baik, terlihat bahwa plat nomor B Yang ini kan yang baru tadi dong. plat mobil tersebut berhenti sejenak. Berhenti sekitar waktu 10 menit baik kalian. 10 menit ya guys. Dan sang pengemudi tetap masuk lagi ke dalam mobil. Lalu dia keluar membawa senjata tajam dan menusukkannya ke kucing tersebut. Baik. Ah, itu nggak logis. Kalau udah kucingnya pingsan ya tinggal aja, nggak usah ditusuk. Ngapain ditusuk? Siapa tahu kan kayak kemarin cuman kemarin saya mendapatkan klien dia cuman tabrak-tabrakan doang, mereka tusuk-tusukan tuh isinya buat apa? Siapa tahu klien Anda punya gangguan jiwa. Emang ya? Ya tidak bisa di seperti itu, penjahat tidak mengaku tapi dia diakui. Penjahat diakui, kamu tahu tidak? Maling tidak ada yang mau mengaku. Enggak apa pengajar. Penjahat tidak ada yang mengaku. Ingat, tuh dia di tes dia. Oke, persidangan itu besok minggu depan dengan pengumpulan tes sebagai berikut. Baik, Tes kejiwaan, tes urin, tes alkohol dan sebagainya. Ini jawaban di tes juga. Dan masing-masing pengacara diharapkan kasih sesum kesehatan yang telah baik. Saya sebagai pengacara sudah tugas saya untuk menangani klien saya, membela klien saya, membela kebenaran kamu. Jangan banyak omong. Oke guys, persidangan ditunda minggu depan. Minggu depan pengacara ganti lah. Coba sekarang you yang berbohong. Oh ini baru buyur bang.
nanya. Itu tadi baru pada sholat. Itu anak cowok baru pada sholat. Emang itu anak cowok kelas? Dia terus sekarang jadi pengacara sama Iren. Oh, mau. Pengacara Gue apa? klien lu, gue I cannot. bisa. Ini semua dapat role ya. Udah lu sama si Dita. Yuk. Apa Lu ini dia mau jadi apa kalau Hah? nggak? Serah lu. Lu jadi pengacara sama si Dita. Udah tersangka nih, siapa yang mau membela tersangka? Gak ada sih. Siapa yang mau membela tersangka? Ini gua. Tuh, lu bela Iren. Lu bela siapa? Siapa? Lu jadi hakim lah gantian. Gue udah capek. Gue jadi korban. Dia kan gak mau, tadi kan saya sudah. Kamu ngapain sama saya? Diam aja. Gue Lu tadi di Lu korban. Dia pengacara. Ayo, mulai. Hakim, silakan dimulai. Yang mulia. Apa ini tentang apa? Oke, sidang isbat dibuka. Hilalnya sudah kelihatan. Saatnya pulang. Sedang apa tenang? Sedang apa dulu? Sedang apa? Jadi pengacara sama lu masih ini, Dita. tentang apa? Tadi lu membela dia. Lu membela dia. Enggak, dia mau bela Iren. penjahat. Oh, berarti Gue mau baik. apa tentang dulu? Kasus penggelapan dana karyawan. Kas sekolah. Aku korbannya pasti banyak dong. Kas kelas. Kok kelas? Jangan puas. Kita kan udah dewasa. Kita ini udah politik kok, politik. Oh, kas negara. Open minded. Negara. Jangan kan, jangan yang wow, Ketinggian yang aja. bunuh-bunuhan aja seru. Bisa bunuh-bunuhan. Ada solusinya beda. Apa ya? Bunuh-bunuhan, sumpah. Bunuh. Kaki saya. Oke. Oke. Kan ini sudah TSD. Mulai. Pengacara, penghakim. Gimana cara membuat? Tadi belajar di Lain pada tanggal 1 April 2026 Si Trisha ngapain di situ? sidang sidang tentang pembunuhan seorang kakek pada tanggal berapa? Pembunuhannya pada tanggal 29 Maret 2026 dibuka. Silakan saksi apa sih ini? Silakan pendapat. Udah, kok gue udah korban ini pihak korban. Ya, silakan Silakan dia. kesaksian dari pihak korban. Tadi siapa? Memberikan keterangan. Kan pengacaranya. Kakek, kita mati kakek gua mati. Kakak gua meninggal. Oke. Dari keterangan yang saya dapat dari klien saya sendiri bahwa adanya pembunuhan kakeknya pada tanggal 29 Maret 2026 di mana? Di rumah saya. Spesifik Di rumah ini rumah korban. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 156 Jakarta Barat. Lu apa dulu? di rumah klien saya, tepatnya sama ini kakek udah- saya sendiri. Di kakek klien saya. Pengacara menjadi korban. Awal dia yang mulia. Terus keluarin Berarti pengacaranya yang pembunuh. Sidang selesai. Kasih dibunuh oleh pengacaranya sendiri. Lanjut. kita keluarga coy. Jam. terdapat bekas cekikan di leher korban. Dengan sidik jari Belum itu dulu. ditemukan sidik jari dia. Dia. Dan juga satu tusukan di dada sebelah kirinya yang menyebabkan nantinya meninggal. Ya. Oke. Oke, langsung. Saksian dari pihak pelaku. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kesaksian dari pihak korban? Iya benar Tersangka. salah. Klien saya pada tanggal 29 Maret 2026 berada di suatu kota Semarang. Ia sedang mengalami tes, menguji tes Oke. tes kemampuannya untuk masuk perguruan tinggi Tekan. pada S2.
ya. Oh my God. Maka tidak ada korelasinya jika tanggal 29 Maret klien saya ini melakukan pembunuhan terhadap kakek korban. Oke dari dari pihak pengacara korban, apakah ada terdapat bukti-bukti yang akan menguatkan asumsi Anda? Pengacaranya yang mikir Jauh fix dia yang bunuh sih tadi. di kamar saya. Ayo. Di kamar korban terdapat sidik jari sidik jari di senjata tajamnya yang berupa pisau yang bersilat dari ibu Iren. Ibu saudara Iren, tersangka Iren. Iren. Korbannya Sidik Iya, jari sidik jari dia. dia. Gimana Oh, iya, sidik dia jari pelaku. saudari Iren dan udah hanya berupa sidik jari. sabar belum Ditemukan CCTV. Udah lu diem. dari CCTV Kan gue korban. CCTV di depan ini ada plat nomor mobil. Depan rumah plat nomor mobilnya menunjukkan Ibu saudari Iren. Dari tadi pantau. Ya emang itu kan buktinya itu. kejadiannya sebelum saudari Iren berangkat untuk tes S2 Ya. untuk tes S2 kayak Pukul ini. pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari. Dini hari itu siapa pagi? Dini hari pagi. Pagi ya? Subuh. Tetap orang itu subuh. Saya izin menyangkal yang mulia. Iya. Oke deh. Gak boleh kata. Oke. Klien saya pada jam 2 dini hari masih tidur di mulia. Beliau tes pada pukul 12 malam. Mau tes tapi tidur dulu. Tes pada pukul Tes pada kampus angker coy. 12 siang. Dan lokasinya tidak jauh dari rumahnya, yaitu di Untirta. Tadi dia semangat. Weh, udah ini mah fix pengacaran kedua inilah yang membunuh kakek-kakeknya. Kalian komplotan kan yang membunuh kakek-kakek itu kan? Pengakuan kalian. Apakah saudari Iren merasa Anda membunuh kakek Saudari Jangan. Dewi? Pelaku kejahatan sudah ada yang mengaku. Karena bukti menyatakan bahwa Iren tidak keluar pada jam 2 dini hari. Kan kejadiannya di dalam rumah. Oke, bisa Anda buktikan kenapa dia tidak keluar pada jam 2 dini hari? Tadi Anda katakan dia pergi Oh, lu kuliah. yang ngomong, pengacara lu yang ngomong. Jam 2 dini hari merupakan jam orang-orang tidur. Tidak mungkin tes dimulai jam 2 dini hari. Panitianya aja belum bangun. Ada sendiri yang membuat Mungkin keterangan sudah dari yang yang hari. mulia Mungkin. interupsi. Iya, saudara. Mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk mendapatkan warisan. Oh my god. Oke, berarti ini ada sangkut pautnya ya. Saudaraan ceritanya. Bukan dia. Udah jauh. Jadi kakeknya tuh punya istri ada 15. Oh my god. Rebutan warisan. Berarti apakah benar? Anda kan bersaudara. Apakah benar sedang bagi-bagi warisan? Be aja sih gue mah. Wede. Menurut saya, kakek saya sedang di akhir hayatnya. Dia ingin membagi warisan yang rata terhadap anak-anak dan cucunya. Tapi ini nih. Iya nih. Tapi dia sangat mau ingin menguasai harta keluarga kita. Buktinya mana bukti? Buktinya Anda mengatakan sendiri kepada saya kemarin apa? Saya akan menguasai harta Bapak. Yang mulia saya punya. Saya izin menanggapi yang mulia. Ini sabar dulu. Ya, dari pihak Masyarakat korban dulu, berbicara dari pihak diam. korban dulu. Saya mengeluarkan bukti berupa rekaman CCTV juga rekaman suara. Nih. Oke, tolong jelaskan rekaman tersebut. Jadi rekaman suara yang sudah didengar tadi adalah suara dari saudara Iren yang menyatakan bahwa dia ingin menghilangkan nyawa kakeknya sendiri atas dasar pembagian warisan. Dimanipulasi pakai AI itu. Mana bisa?
Tidak bisa. Oh, sekarang sekarang kan ada CCTV-nya, dia kelihatan panik saat dari kamar kakeknya dengan tangan berdarah. Saya izin menanggapi yang mulia. Pada hari itu Apa mau bahas dulu? Padahal sudah sebelumnya dari Surabaya sedang ada kumpul keluarga yang mulia. Sedang ada apa? Kumpul keluarga Lebaran Idul Adha yang mulia. Itu apa? Idul Adha aja masih bulan apa ya? Wah, Anda mabuk ini. Persiapan Idul Adha yang mulia. Di situ saudari Iren merupakan bagian dari masak-masak sehingga tangannya merah karena sedang mengiris tomat. Enggak, statement Anda ini nggak nyambung. Dari awal Anda membahas saudara Iren sedang tidur pada pukul 2 dini hari. Dari awal tuh mau ada tes di kampusnya di Semarang. Iya, terus tiba-tiba Anda Tirta. merubah statement Anda mengatakan bahwa saudara Iren tuh mau ikut persiapan Idul Adha. Ini bagaimana ceritanya? Enggak. Jadi saudara Iren ini tidur sambil mempersiapkan Idul Adha gitu. Gimana sih? Kan Idul Adha kan masak-masaknya pas dagingnya udah dipotong. Apa itu berarti Anda mengakui saudara Iren itu habis Kan sedang ada. Iya, habis memutilasi. Saya izin menanggapi yang mulia. Iya. Kan sebelum Idul Adha itu ada berkumpul keluarga yang mulia. Di situ ada keluarga. Yang bener kalau ngomong kan. Para keluarga menyiapkan makan malamnya untuk berkumpul yang mulia. Tidak mungkin tidak ada tomat di situ yang mulia. Bisa aja nggak Nah, apa-apa. Emang apa ya? Pada pukul 12 dini hari, Tomat tidak semerah itu. 12 malam, 12 malam. Pada pukul jam 12 malam, saudari Iren sedang bertidur. Nah, jam 1 malam, Berarti ia merasa kelaparan karena di rumah tidak apa-apa, sehingga ia ke rumah kakeknya untuk mencari makanan yang telah ia buat semalam. Sehingga dia berarti Anda mengaku dong kalau saudara Iren ini pergi ke rumah kakek, tidak tidur. Jadi yang bener yang mana? Gimana sih? Statement lo yang kan saya sudah bilang tadi yang mulia, Irene itu tidur di jam 12 sampai jam 1 yang mulia. Jam 1 Enggak, Anda baru mengatakan itu ya. Saya katanya jam dulu sedikit tidur aja. Tiba-tiba Anda mengatakan si Iren pergi baru ke rumah kakek. Saya baru mendapatkan infonya dari klien saya yang Baru kelihatan bunganya. Nah, jam 1 itu klien saya lapar ke rumah kakek saya. Nah, Kaki saya. Sama aja. Kaki saya. ke rumah kakeknya yang mulia. Nah, dia mencari makanan tapi tidak ada makanan. Tapi dia makanan. Iya, tidak ada makanan sehingga dia keluar lagi. Jadi di dalam rumah itu dia cuma menghabiskan 15 menit yang mulia. Tidak sampai jam 2. Ya silakan. Bisa dijelasin yang tangannya berulang tomat itu di mana dan kenapa tiba-tiba bisa 15 menit doang di rumah kakeknya. Terus juga kenapa dia kelihatan panik sekali. Karena dia kelaparan. Nih. Kan bercak tomat itu pas mereka lagi persiapkan Idul Adha. Itu pas sebelum jam 12 malam. Nah, kenapa saudara Iren begitu bodohnya tidak mencuci tangan? Terus kenapa harus ke rumah kakeknya masih berlumuran tomat? Tidak logis, cowok. Dan ditemukan kakek Iren ini. Kan dia tidak dia nggak menemukan makanan di rumah kakek itu, kenapa harus berlumuran? Kocak. Ya pokoknya saya mau ngasih bukti aja dulu. Wah, gagal di situ. Dengerin. Baju yang kecipratan darah. Oh. Milik saudari Iren. Nih. Merah. Tuh merah banget ya Allah. Ini bercak tomat ya. Jangan dipegang sidik jari lo ke ini. Ini menurut lagi menanggapi lagi kak. Ini menanggapi yang mulia. Siap. Tersangka merupakan anak kesayangan dari kakek yang mulia. Sehingga tidak mungkin klien saya, sehingga tidak mungkin klien saya
merasa tidak adil terhadap pembagian warisannya, karena kakeknya merupakan kakek yang sangat sayang kepada klien saya yang mulia. Gitu. Baik, berarti kakek Anda tidak adil dong. Kakak dia. Kakak dia. Wah, ini udah mabok nih, berdua mabok. Baik, kakek saya tidak Oke. adil dong. Tadi Ya itu apa? Kakek sangat pilih kasih. bisa saja karena Iren merupakan cucu yang tinggal Mau S2. dekat di situ dan selalu mengurus kakek Anda, sehingga kakek Anda merasa hutang budi kepada cucu dia. Dan kamu kan jauh sekali rumahnya kan. Bagaimana orang saya tinggal di situ? Saya melihat sendiri ada yang lari dari dalam kamar kakek. Orang Sini. Anda bilang si Iren itu adalah cucu kesayangan kakek kan? Terus dia merasa tidak adil dengan pembagian warisannya. Nah, kalau si Iren ini merasa dia adalah cucu kesayangan kakek, kenapa dia tega membunuh kakeknya demi warisan? Kenapa begitu bodohnya? Kenapa? Coba jelaskan. Kan tidak ada bukti yang jelas tentang itu ya mulia. Apakah Anda melihat pisau yang dipakai oleh tersangka? Kan nanya ke saya, nanya ke dia. Aduh, gimana sih? Saya kan terima jadi ini hanya buktinya. Apakah Anda melihat pisau yang dipakai oleh klien saya? Sidik jarinya ada di pisaunya. Bisa saja pisau itu habis dipakai oleh Iren sejak memasak tadi malam. Kalau gitu berarti ada Oke. ada banyak sidik jari yang dipakai dong. Tapi Iya, hanya bisa. sidik jari Iren aja, Anda saudari Iren saja yang terlihat. Siapa tahu itu pisau yang dipakai hanya untuk Iren. Nih, Tidak logis. Yang melihat tidak logis yang Anda menemukan pisau itu di mana? di kasur. di Di kasur. ya. Di Oke, bawah kasur. terus Anda bilang maaf yang mulai di bawah kasur. pisau itu bekas dia memotong tomat di rumah. Kenapa saudara Iren ke rumah kakeknya membawa pisau? Itulah sudah jelas dia membunuh kakeknya. Dia mau Bukti sudah jelas yang enggak yang mulia. Yang mulia. Ini Saya jelas katakan- yang saya mulia. katakan Yang yang mulia. Ini saudara Iren ngapain bawa pisau ke Pengajarannya rumah? banyak juga. Ngapain dia bawa pisau Jadi ke minta rumah kakek kesaksian dari saya? korban sendiri. Diam dulu. Kenapa dia bawa pisau ke rumah kakek saya? Padahal di rumah kakek saya kan banyak pisau. Nah, izin menanggapi yang mulia. Pisau tersebut adalah pisau dari rumah kakek Anda. Sehingga Anda bilang pisau dari rumah habis memotong Tomat. kurban. Gimana sih? kakeknya. Kan masaknya di rumah kakeknya. Itu berarti bukan pisau kakeknya, kan pisaunya dari rumah dia. Anda bilang Anda memasak di rumah Anda untuk keluarga Idul Adha. Iya. Wah, ini mabok nih. Kan paginya masuk di rumah kakeknya. Ada acara di rumah Maaf, kakeknya. Nah, saya izin menanggapi ya, Wang Muda ya. Jika Iren merupakan tersangka, mengapa pisau yang dia pakai tetap disimpan di situ? Logikanya kalau dia pembunuh, pisau itu akan dia buang kemana saja dan dia simpan. Oke, kan panik bilang. Kan mungkin Mungkin saudari Iren panik dia. Kan di rekam CCTV sudah jelas bahwa saudaranya panik. Mungkin saja terlepas dari tangannya langsung pergi kabur terus gitu. Tuh, karena kan dia bilang itu adalah kakek kesayangannya. Jadi dia merasa sadar setelah membunuh kakeknya, tangan dia bergetar, terus dia menjatuhkan pisaunya, lalu kabur seperti itu. Mungkin. Gimana? Wow. Persidangan dimenangkan oleh korban. Mungkin si Iren ini dia tuh punya alter ego. Anjay. Yang membunuh itu bukan Iren, tapi jiwanya Iren sendiri. Dia raganya. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar ketika membunuh itu. Kenapa Yang Anda mulia. bilang tidak make Ya sense? gue nggak sadar jadinya kan gak di penjara. Schizo Kan dia, kalau schizo. orang nggak sadar gak di penjara. Penjara kan? Yang mulia, Masuk rumah sakit saya jiwa. izin menanggapi. What? Kan dibunuh di rumah kakek. Ya. Ayo mau buat apa Di lagi? kamar kakek. Iya. Dan yang tinggal bersama kakek adalah saudari Dewi. Nah, kenapa Anda tidak langsung mencurigai orang yang tinggal bersama kakeknya? Siapa tahu tersangka apa? Klien saya itu datang ketika kakek sudah meninggal dan sudah berhubungan Baik. darah. Dia panik karena dia melihat kakeknya sendiri Yang mulia. telah berhubungan darah dan meninggal. Sehingga dia keluar begitu saja. Dan dia tidak iya, tahu Yang mulia. perlaku sebagai Saya dalam jam 12 sampai jam 5 saya itu
tidur. Jam 5 saya baru bangun, saya ingin membangunkan kakek untuk sholat subuh. Saya izin menanggapi yang mulia. Tadi dia tidur sampai jam 12 bilangnya yang mulia. Tidak, saya tidak bilang sampai jam 12. Tadi dia bilang tidur sampai jam 12 malam. Saya tidak bilang sampai jam 12. Saya baru bangun jam 5 untuk membangunkan kakek Anda, kakek saya. Tapi tadi Anda bilang jam 12 malam baru Tadi saya bangun. tidak mengatakan itu. Kamu yang bilang kamu akan pergi untuk daftar kuliah di UNETA. Itu siangnya yang mulia. Sini. Itu pada tanggal Udah fix kalau pada tanggal 29. Tadi ada bilang mungkin saudara Iren kaget sudah melihat kakeknya sudah berlumuran darah. Iya. Lalu langsung kabur kan? Ya. Kenapa bisa ditemukan dan Iren bisa tersebut? Iya. Terus kenapa ada terdapat baju Iren yang berlumuran darah? Saya Apakah izin dia menanggapi yang mulia. menggendong kakinya dulu? Kaki. Iya. Baru dia kabur gitu. Enggak. Analogi yang mulia. Kenapa pisaunya ditinggalkan saja? Kakek sudah meninggal yang mulia. Emang Pisau sudah ada di kasur. Ketika saudari Iren masuk, Pisau tidak saudara diam saudaraku. Pisau tidak terima kasih saudaraku. Terima kasih saudaraku. Pisau saya temukan di bawah Biarkan kasur. saya berbicara yang mulia. Pisau saya temukan di bawah kasur. Pisau terdapat di kamar kakek. Nah, ketika Iren masuk, kakek sudah meninggal dan pisau ada di situ. Ia memegang barang bukti itu tanpa Berarti Iren bodoh, ngapain pegang barang bukti? Kan ia panik yang mulia melihat Panik juga nggak megang, saudaranya, kocak. melihat kakeknya yang meninggal di tergeletak begitu lemah. Alasan Anda tidak logis. Logis dong. Tidak. Anda mengatakan versinya berbeda-beda. Anda yang tinggal bersama kakek itu. Saya bilang. Bagaimana mungkin Dewi tidak mendengar suara bangsa kakeknya sendiri yang mulia? Saya bilang saya sedang tidur dan kakek mungkin suaranya habis. Tidak logis yang mulia. Saudari Iren dia langsung mencekik si kakek. Nah, si kakek itu langsung meninggal. Jadi dia tidak sempat melakukan perlawanan. Tidak sekarat yang mulia. Kakek sedang dalam keadaan sakit, dia tidak ada di Jantung tulang yang yang lemah dari sejak Melawan. Desember tahun lalu. Pisau yang dipakai itu Anda bertele-tele sekali ya, menjelaskannya ya. Anda selalu muter-muter ya. Anda selalu muter. Untuk lalu 3 kali. Oke, persidangan pada tanggal 1 April 2026 dinyatakan pihak pelaku di penjara selama 50 tahun tanpa bebas bersyarat. Bertunaskan. Persidangan ditutup. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sang pengacara. Siap. Memang ini Dia bayar mahal-mahal. mana? Ribut. Kan pengacara masih magang. Gue kayak Tommy. Kan abis itu dia ngerokok. Itu apa yang lagi? Menang apa? Kalah. Keluar aja udah. Aku udah nggak kalah ya. Harus ada keadilan gue soalnya dia udah terbukti kayak nggak sesuai apa aturan kerjanya sama papanya penambangan dia belum bilang. Bikin dia bilang keadilan gue. Ini Itu 38 menit. udah bisa terus baik sidang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. tugas dari mana? Tugas Ini video nih. tugas